Emang seru. Ini nih gue berasa detektif, gue ngikutin mulu, emang enak, akhirnya tersangka. Hati-hati. Nggak percaya aku. Nggak percaya gimana, ini di beritanya begitu, Ji. Nggak, emang dikurung di mana? Ya di... Ya, dia di... Mereka lagi ngapain coba? Lagi makan, ngopi, main, keluar, main biliar. Ngomong gue capek nih. Lu mah tega-tega banget. Undang orang masa gue ngumpat. Bapak-bapak viral nih. Ayo selamat datang Bang. Udah ada kopi nih. Udah ada kopi. Udah kopi. Kan lagi itu, lagi ngopi. Boleh ngopi. Boleh makan. Boleh ya. Asal jangan narkoba. Oh iya. Main biliar boleh, main biliar. Boleh. Tapi kenapa setiap kita lagi bahas itu, Bapak nongol gitu di belakang ngomong. Tergantung sama ibadah. Makanya, lo kalau nggak percaya lo coba di rumah bahas ini sama teman-teman tongkrongan. Muncul ya. Iya. Pasti ya, selalu ya. Mau siapapun, ntar Bang Ade ada nih. Ini ada Bang Ade. Coba kenalkan dulu. Kenalin dulu nih Bang Ade. Bang, abang sebenarnya siapa? Kenapa ada di video itu dan rame gitu? Kalau di konten-konten yang lagi gue dibilang tukang jaga ronda Hansip. Jahat bener kan ya? Gue dibilang ya kan. Terus Emang bukan? bukan. Terus gue dibilang bapak-bapak bapak-bapak lemes, ibu-ibu, banyak banget julukan gue, buset dah. Padahal kan orang nggak tahu kenapa gue begitu, coba. Lu tanya dong kenapa? Nah, itu. Kenapa lo nyeletuk gitu Bang? Kenapa? Satu, gue lapar. Beneran Nih, lapar. jadi gue waktu itu diundang nih gue cerita ya, langsung cerita ya. Ya. Gue diundang sama Bang Bursa Zarnubi, aktivis senior, Irma Huta Barat. Nah, tapi sebelum gue ngomong begini, gue pengen bicara lah. Gue atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Indonesia bersimpati lah sama keluarga Huta Barat, khususnya Brigadir Joshua yang sudah meninggal atas kebiadaban, atas peristiwa berdarah di Duren 3. Jadi mohon maaf kalau kemudian gara-gara itu gue jadi viral, enggak. Sebetulnya gue ikut prihatin, gue nyeletuk gitu artinya. Karena pada waktu itu udah disengaja gitu ya. Karena pada waktu itu gue diundang sama mereka untuk Preskon lah istilahnya. bukan memberikan pernyataan gue. Ya kan, dan memang pada waktu itu gue tampil sekitar 10 menit lah. Dan gue berorasi di situ. Panjang. Iya, panjang. Asli. Yang kita tonton Iya, gue tuh berorasi, terus kemudian memang responnya bagus, luar biasa. Karena gue bilang ini bukan persoalan orang Batak, ini persoalan Indonesia, ini persoalan polisi yang harus kita jaga, kita lawan oknumnya, benar. ya kan? Terus kemudian gue muncul, gue bawakan orasi gue, direspon, nah terus karena gue lapar, dan yang kedua gue nggak punya duit, capek dari Bogor ke Jakarta kan jauh. Nah terus kemudian gue disuruh ikut wawancara. Ya gue pikir oke lah gue jalan. Cuman kan karena kelamaan ngomongnya, Mbak Irma Huta Barat, ya kan, namanya orang lapar, ya kan. Nah gue nyeletuk dah. Begitu dibilang dia ada di mana, ngapain? Ya gue bilang ngopi, makan, ngopi. Keluar Main nggak, ini fakta bos. Oke. Jawabannya itu Iya. sebenarnya juga rahasia umum lah. Iya, gue pikir gue bukan iseng, tapi ini sebetulnya respon dari masyarakat Indonesia yang sebetulnya udah nggak percaya sama proses hukum dan penegakan hukum. Contoh dulu Gayus Tambunan katanya ditahan, nggak taunya main tenis ke Amerika gitu kan. Terus kemudian masih banyak loh sebenarnya. Nah kalau kemudian katanya udah ditahan, dijadikan tersangka, ya kan wajar kalau Mbak Irma bertanya. Cuma juga wajar juga kalau gue nyeletuk gitu kan. Itu jawaban rakyat biasa gitu Bang. Itu dia. Cuman bukan berarti kemudian gue ngeledek, enggak, ampun. Dan yang kedua, gue terima kasih sama yang bikin kontennya. Jujur gue kagak mau viral, tapi ya terpaksa ini gue nyeletuk ya karena lapar gitu. Jadi spontan aja Bang ya. Ya spontan. Iya. Akhirnya juga karena viral orang lebih makin aware lagi sama kasus itu. Iya. Gue pikir ini juga harus direspon sama masyarakat, ya kan. Apa yang gue cetukin itu juga gue ambil dari resume gue, apa yang gue dengar di masyarakat. Semoga masyarakat juga lebih berani sekarang, harus lebih berani. Nah untuk Polri, ya kan,
berulang-ulang saya bilang kepada Polri, saya nggak benci polisi, enggak. Saya cuma benci oknum. Ya kan? Oknum itu adalah duri di dalam dagingnya polisi. Yang bisa berantas ya polisi. Jadi kalau kemudian gimana mau beresin penjahat kalau di dalamnya ada penjahat? Iya. Gimana mau melindungi masyarakat kalau anak gua aja ditembak, Bos? Dar gitu kan. Kejam ya. Kejam terus kemudian nutupin semuanya. Nah kan kita kebetulan gue dari KP3 sama teman-teman Tampa itu kan organisasi baru yang kemudian digagas sama teman-teman dari semua aktivis senior, ya junior bergabung lalu kemudian mendesak Kapolri negara agar kasus Joshua ini transparan. Alhamdulillah begitu kita laporkan direspon cepat. Ya. Nah Langsung ya. iya langsung mungkin itu butuh proses sekitar seminggu 2 minggu ya. Nah setelah sebulan barulah Kapolri muncul, ya kan, membuat kejutan. Dia menjadikan beberapa orang tersangka dan terus kemudian tersangka. Nah itu direspon oleh Mbak Irma Huta Barat dengan kelompok Marga Huta Barat di tim. Yang diundang kebetulan. Diundang, karena diundang yang namanya orang diundang kan ya. Iya. Ya bukan karena ada duitnya, kagak, justru ini ikhlas. Relawan kita kan. Relawan. Kemanusiaan diundang. Ya, begitu diundang ya cuman gitu aja ujungnya. Karena nyeletuk karena lapar. Soalnya dari jam berapa tuh? Jam 5 sampai jam 9. Lama ya. Lama. Tuh ya, berarti bukan bapak-bapak random yang lewat. Iya, betul. Bukan tiba-tiba. Enggak. Dia masa gue dibilang tukang apa? Dibilang gue tukang ronda. Ya kagak. Agak lah. Salah satu yang ngebongkar kasus ini mah. Iya, ternyata. Dia mah. Muka gue emang muka orang pencari keadilan, betul. Betul, Pak. Gue mah kagak jelek-jelek amat. Ini mah laku lah gue. Iyalah. Tapi yang unik sebenarnya pasca viral ya. Bang Ade ini nggak tahu kalau dia viral, Oh, nggak tapi tahu. anaknya udah buat konten. Nah itu gue unik juga tuh. merasa dijebak sama anak gue. Ya kan? Gue nggak tahu sehari 2 hari tuh gue nggak tahu kalau gue viral. Asli gue nggak tahu, sumpah gue bingung. Apa itu viral lah? Umur gue hampir gocap, Bos. Lah mana ngerti begini-ginian. Lah bocah gue datang, Pak, katanya. Bentar Pak ngomong, Pak. Dia videoin gue kan. Rupanya dia live TikTok. Ya kan? Nih bapak gua nih katanya. Buset, gue bilang, apa nih Bang? Anak gua panggil abang kan. Apa nih Bang? Enggak ya, lagi live katanya. Nyari-nyari ayah katanya. Wah, itu katanya, wah ya, dapat gift katanya banyak. Wah. Anak Jadi gua untung. manfaatin gua, Bos. Lu bayangin, bapaknya kan gatek nih. Anak gua manfaatin gua. Bapaknya kan Dapat gift. dari ya. 1000 dia punya Followers. follower. Dengan gua dia videoin 1 juta sekarang followernya dia. Gila. Aduh. Keren. Terus kemudian beberapa akun Lambe Turah kasih gua info juga. Lalu Bang Mardigu juga kasih. Lambe Turah tuh kalau nggak salah viral sampai hampir 2,5 juta. Ya kan? Bang Mardigu, wah pokoknya ada 4 lah. Nah kan gua kaget. Tiba-tiba tadi pagi ada DM nih ke anak gua. Bang, besok hari Senin diundang ya katanya. Wih, di mana tuh? Di Di mana, Bang? TV. Gua udah menyangka nih pasti abis ini langsung Lah kan kita pagi-pagi bingung masuk triwis. Masalahnya kita muat kan masuk TV. Brownies Kecil. Ya, bukan maksudnya diundang ini studio. Lah jadi artis dong. Lah, jadi artis bentar lagi Artis susah. agak keadilan, Bang. Lah mana ada penegak keadilan. Harus gitu. Jadi di media apapun kita bisa nyuarakan isu. Berarti ini enggak, sekali lagi aku tekankan ya, bukan bapak-bapak random ya, sembarangan aja kan. Ini salah satu yang Ya paling enggak Brigadir gua J nih. berterima kasih lah kalau respon masyarakat itu sama dengan apa yang gua cetukin. Walaupun dasarnya gua lapar. Karena undangan tuh panjang lama ya. Tapi yang jelas gua juga capek nih kalau kemudian kita teriak tentang keadilan, tentang oknum, tapi kemudian kita disuguhkan drama. Benar. Makanya gue nyeletuk. Di mana mereka? Ya lagi ngapain? Makan, ngopi. Itu semuanya yang di situ kenal. Enggak. Gue pengen nanya itu yang sebelah-sebelahnya ada yang nggak kedetek ngomong apa? Iya. Oh iya, itu dia. Suara apa? Ya, kan yang aneh jadi gua jadinya kan. Bapak satu kata tapi Tadi pagi aja pulang sekolah nih gue cerita nih pulang sekolah anak gue yang perempuan nih
bawa teman-temannya 20 orang ke rumah. Katanya mau kenal sama bapaknya. Gue bilang, buset deh, gue ngefans gue jadi bocah-bocah ya. Bocah-bocah TikTok. Nah, tapi kan setelah diundang TV-TV nih biasanya yang ngomong serius tapi dianggap lucu gitu, kadang lupa sama misinya. Setelah diundang TV-TV kayak Insya abang Allah gitu enggak lah, Insya Allah enggak lah. Ada Kan yang ngomongin Sunda kan misinya ada, atau sekarang gini jadi loh, komedian. gua kan ini tetap akan jadi pejuang keadilan lah ya kan. Bagaimana gua jadi pengontrol sosial mewakili masyarakat ya, gua pikir gua nggak akan pernah lupa sih. Nggak akan pernah lupa. Jadi ntar diundang-undang juga bakal tetap ngomongin Masalahnya kasus gua ini. diundang mau ngapain? Ya itu Ya, ngomong kalau ada- ngopi. Langsung main biliar. Iya juga. Iya ya. juga. Ya, itu TV kan emang TV kan suka banget tuh sama Iya. yang sensasi-sensasi yang viral. Tapi ya ini kan banyak yang nggak tahu. Gua aja sama Haji baru tahu kalau nggak dikasih tahu Bang Farhan Iya. ya dipikir bapak random lah. Iya, Di betul. TV tuh saatnya ngasih tahu siapa Enggak, yang lucu. sosok asli Muka dari gua itu ada stempelnya katanya. Apa? Muka pencari keadilan lah, buset. Gua bilang, kan gua kagak jelek-jelek amat. Ya, Kalau bener persoalan gigi, nah ini persoalan Iya. gigi. Nah. Ini kan lagi ngetren nih. Keren dong. Apa namanya? Magic. Iya kan orang Jalan gigi ya? Iya. Magic Meti. gua. Iya betul. Gua nggak bergigi gitu loh. Nggak capek ya. Iya. Tapi kok abang berani bang untuk sama-sama dengan Tampak, dengan KP3 untuk ngusut kasusnya? Enggak, ini bukan persoalan berani atau nggak berani. Karena kebetulan background gue sarjana hukum. Oh, Gue juga aktivis. Pernah jadi aktivis mahasiswa di tahun 98 ya. Gue pikir ini kan persoalan momentum. Dan gue juga pernah jadi korban polisi. Pernah gue direkayasa. Pernah kemudian gue, ya pokoknya macam-macam lah. Tapi gua kan gue bilang sama teman-teman, gue nggak benci polisi bos. Nggak ada polisi. Gue benci oknum. Gue benci mereka yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan mereka. Ya kan? Jadi gue pikir, mohon maaf Pak Kapolri, nih aneh kagak pernah ngelawan ente nih. Tapi aneh ngelawan anak gue ente yang menggunakan kekuasaan polisi untuk memeras rakyat, menindas rakyat, dan menjadikan mereka rekayasa hukum. Dan itu ada ya. Faktanya gitu. Di masyarakat banyak, tapi nggak ada yang berani ngomong. Ada Iya, yang makanya berani. kok abang Ya kan? berani gitu. Ya, Iya. Ini karena saya mau bilang ya kan dua hal ya kan. Satu, polisi bertanggung jawab terhadap 3. Dia bertanggung jawab terhadap Tuhan ya, karena polisi Indonesia pasti punya Tuhan dong. Iya. Pasti punya Tuhan ya, ingat ya, polisi Indonesia pasti punya Tuhan. Iya. ciptaan Tuhan. Ya kan. Yang kedua sama atasannya. Yang ketiga sama rakyat. Iya. Jadi kalau macam-macam polisi habis polisi nanti. Ya kan? Nah, yang kedua, gue pengen bilang polisi ini ya paling enggak kan kalau memang misalnya masyarakat udah banyak ngeluh bukan karena nggak berani, mereka belum punya. Nah, ketika ada peristiwa Duren 3 di mana ada anggota polisi yang mati karena polisi di rumah polisi yang mati CCTV, nah, gitu kan. Ada Maka juga. iya kan joki gitu kan. Iya. Maka kemudian gue bilang bagaimana polisi mau lindungi masyarakat Indonesia dengan keadilan. Kalau kemudian anggotanya mati juga nggak bisa dilindungi. Iya. Dan gue bilang ini pasti akan ditutupin bener. Kami Tampak, teman-teman Tampak senior segala macam bersama KP3 akhirnya punya komitmen mencoba mendorong penuh semuanya, dan alhamdulillah direspon. Gitu loh. Bagus Tampak ya, itu bagus. apa bang? Nah itu jelasin coba. Tampak itu apa? Kelihatan. Kalau gue sih Iya, Tampak. ya kelihatan. Singkatan panjangannya apa? Tim advokasi Oh, peduli apa Keadilan. keadilan. advokasi peduli Keadilan. keadilan. Iya. Untuk kasus Joshua Huta Barat. Iya. Ya. Nah mungkin di kalangan polisi Tampak ini agak sedikit serem gitu karena ya Bang Saur Huta Barat, teriak-teriak TV Johnson kalau Aktivis-aktivis ya senior kalau kita ya. kan enggak. Kita mencoba bikin diskusi, kita mencoba bikin Zoom dan sebagainya ya kan, dan kemudian langsung ya alhamdulillah ya ini baru kali ini nih ada Kapolri yang membuka hotline nomor WA-nya. Dan semua pejabat ya gue pribadi gue WA-in terus setiap hari kan. Bosen ya lu. Sehari udah bisa 10 kali sampai 20 kali gue WA tuh. Ya alhamdulillah. Apa bang WA bang? Udah ngopi belum?
Udah keluar belum? Udah familiar belum? Bilang sama polisi, kalau ada orang mengkritik Iya. itu tandanya cinta. Cinta, betul. Sayang. Betul. Tapi kalau ada polisi yang marah dikritik, berarti dia memang penjahatnya. Makanya gua khawatir nih sekali lagi teman-temannya gua khawatir nih. Film preman pensiun itu kejadian. Kenapa kejadian? Ya, emang bener-bener pensiun penjahat polisi kok. Aduh bahaya nih. Bahaya. Nggak apa-apa, yang penting bukan dari mulut kita. Justru ada yang mau duduk sini tadi gua. Enggak, artinya ya bukan bercanda nih, ini serius Pak. Ya kan Iya. kalau preman Iya, di Pak. pensiun, Jangan-jangan ya bang. jangan-jangan polisinya jadi penjahat. Iya. Terus gimana kita? Hmm. Mampus kita. Enggak. Iya. Tapi kemarin ini gua meluruskan Aji dikit. Tapi kemarin PM Polda Metro Jaya bikin lomba stand up. Iya betul. Oh, Iya iya, udah dekat lah, Udah dekat, udah mulai udah dekat. dekat. Enggak, Iya. itu masalahnya dia takut sama ente atau memang dia lagi cari nama. Nggak tahu dah. Udah saya lurus-lurusin dibelokin lagi. Ya maksudnya nggak tahu, tapi ya setidaknya berani bikin gitu, setidaknya Ya, dan- menunjukkan ke masyarakat umum Nih, dia mau dikritik gitu kalau lah. gua, kalau gue ditanya tentang, ini maaf nih Kapolda nih, mestinya peristiwa Duren 3 ini, Kapolda harus berada paling depan. Bukan ngumpet ya sekarang. Iya. Ini wilayah Ini kekuasaannya karena ya. wilayahnya dia, lokusnya. Hmm. Secara hukum ini lokusnya dia. Apapun yang terjadi di situ dia harus tahu. Benar. Soal kemudian dia terlibat atau tidak terlibat, ya mestinya kan dia sebagai kepala wilayah otoritinya, jelas. Dan Kapolri kenapa nggak mau panggil? Kalau gua jadi Fadil Imran, gua datengin tuh tim sus sama Kapolri. Kenapa tanggung jawab pemimpin? Jangan ngumpet. Nah, nih gua ngomong dasar fakta gitu loh. Ya kan? Jangan sampai kemudian ya kan polisi ya kan berlindung di balik apa ya? Kewenangannya. Kan mungkin lagi bedah perkara bang. Iya, silakan udah perkara itu kan urusan mereka. Oh, iya. Kita percaya sama Kapolri, tim sus segala macam. Tetapi kita juga harus diyakinkan bahwasannya dengan terlibatnya hampir 20 lebih ya, 40 Ya. lebih tuh. Dan sebagian adalah anggota Pamen dari Polda Metro Jaya dan anggota juga. Nah, terus pertanyaan cuma sederhana. Lah itu Kapolda ngapain coba? Udah dipanggil kali. Ya kan gua kagak tahu, makanya kasih unjuk dong. Kan dan ini lagi nih, satu lagi nih. Kasus Joshua. Sorry Pak Kapolri, ini bukan prestasi Pak. Sebab baru sebulan baru muncul didorong. Sebetulnya ini adalah perintah presiden dan kami respon sama presiden. Oke lah, Pak Sigit kemudian ikut juga merespon dan melakukan tindakan stop, walau agak terlambat, ya kan? Makanya saya sepakat dengan mantan ini apa yang TNI itu siapa namanya itu yang dibilang ini sekarang bukan lagi polisi lawan polisi. Tapi polisi lawan mafia. Nah pertanyaannya siapa yang jadi polisi? Jadi kalau memang dia polisi dia boleh tampil lalu kemudian bertanggung jawab apa yang ada gitu loh. Begitu. Tapi gua nggak nuduh loh ya. Iya. Gua nggak nuduh. Cuman kan wajar dong gua tanya. Pak nanti kalau ada apa dia Pak ya. Tadi udah dia pengen nanya main Ini biliar maksudnya tarik beneran gimana deh. gitu. Enggak, ini maksudnya tarik beneran tahu apa Biliar gimana gitu aja. Kenapa main biliar gitu? Kita tadi ngobrolnya. Yang ringan-ringan ya pengennya ya. Kan bisa main baseball, main tenis, gitu. Iyalah. Nah kalau ingat polisi itu sebetulnya harus ingat sejarah. Apa sejarah? Ya polisi ini kan sebetulnya bisa besar, bisa hebat segala macam termasuk anggarannya itu kan karena ada perjuangan masyarakat Oh, iya. pada saat 98 Iya, ya kan betul. menggagas yang namanya pemisahan Pemisahan TNI Polri. TNI Polri, iya. Sampai berdarah-berdarah, bahkan difitnah kita sebagai anti polisi. Iya. Tapi kita tetap yakin bahwasannya polisi adalah pelindung rakyat. Oh, benar-benar. Nah masalah kemudian telah terjadi banyak akumulasi kasus-kasus yang kemudian melibatkan oknum polisi. Nah Betul. pertanyaan saya adalah polisi itu pelindung rakyat atau mau matiin rakyat ini loh. Nah makanya sekarang ini mumpung ada presisi yang dulunya promoter, Ya. ini sekarang buktikan, jangan mati suri, Pak Sigit. Buktikan sama kami, buktikan sama rakyat. Kalau yang Anda lakukan adalah demi kebenaran, demi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai polisi. Begitu aja, simple. Iya, betul. Berarti sebenarnya kasus ini pun belum selesai nih. Ya alhamdulillah kan sekarang Pak Kapolri dengan tim susnya sudah mengumumkan tersangkanya. Ya. Pak
sudah jadikan tersangka dengan banyak puluhan orang dari Mabes dan dari Polda Metro Jaya ya kan. Jenderalnya 3 loh bos, gila terlibat ya kan. Pamennya berapa, kombusnya berapa. Wow, gua bilang ini yang bahaya. Gua bilang tadi, gimana mau lindungin rakyat kalau di dalamnya sendiri kayak begitu, takut kita. Berarti ini bentuk cinta juga, bentuk cinta Bang Ade kepada polisi. Gini aja gue sederhana deh, kalau omongan gue ada yang marah, gue cuma bilang, Pak, lu polisi atau mafia? Kalau polisi lu nggak boleh marah. Omongan gue ini adalah pecut lu, benturan untuk lu berubah, gitu loh kan? Jadi lebih baik. Iya dong, nggak ada masyarakat Indonesia yang benci polisi, nggak ada. Nggak ada. Itu polisi. Ya, betul. Yang muncul bukan polisi, mafianya, oknumnya. Nah itu yang kita lawan sekarang ini, begitu loh. Disclaimer buat polisi-polisi yang nonton, jangan DM aku ya. Ntar DM di mana Dek gitu. jangan. Tapi harapan abang nih dari KP3 pendukung Komite Pendukung Presiden Polri. Ini terhadap kasus ini mau kemana bang harapannya? Yang pertama tetap harus dituntaskan. Bagaimanapun secara transparan ya kan, sesuai dengan motonya Kapolri, presisi. Karena ini udah jadi wilayah publik. Bahkan internasional lihat. Bayangkan bagaimana kemudian 3 presiden, kalau kata ini di IRC, 3 presiden udah ngasih warning sama polisi. Presiden Jokowi, Presiden IRC udah presiden ya. 3 presiden. Presiden G20 kan gitu kan. Nah ini kan bahaya nih gitu loh. 3 presiden kukira itu Jokowi, SBY, Bu Megawati gitu kan. Bukan ya. Mantan Saat ini itu ya. Ini tinggal nunggu presiden PSSI ngomong nih bang. Sangat piala man. Gua jujur gua nggak suka bola. Oh gak suka ya? Karena bang suka biliar. Biliar aja gitu. Itulah kenapa biliar, dan katanya kan tersinggungnya kenapa tersinggungnya? Enggak, saya nggak main biliar gitu. Saya main tenis. Bukan, gue bilang, gue minta maaf nih, gue nyeletuk karena gue lapar. Yang namanya gue nyeletuk itu adalah bagian dari rangkaian banyak masyarakat Indonesia yang sebetulnya sudah mulai nggak percaya sama polisi. Dan ini gue mewakili gitu ya. Dan gue mewakili nih, makanya kemudian jangan pernah nyakitin rakyat. Siap. Ya kan, kemudian bikin susah rakyat. Doanya bayangin lo 270 juta jiwa tiba-tiba kesal polisi didoain tuh doa mengutukan kira-kira jadi apa polisi? Jadi kodok. Kan enggak gitu. Doa mengutukan kan. Enggak mau juga gitu. Kita berharap masyarakat tetap doakan polisi agar baik kan gitu. Itu maksud gua. Ngeri loh, dia punya pistol, nggak apa-apa kita punya doa, Allah pistol. Benar bang. Iya. Gitu. Kekuatan doa itu lebih tinggi bang ya. Ya begitu ceritanya. Jadi ini sebenarnya kita ngomongin polisi India ya kawan-kawan dari. Oh iya. Oh India, saya berani. Konohe. Iya. Negara Konohe. Kalau negara lu gue kagak berani gue ngomong. Oh bilang saya ikut. Negara lu baik-baik polisi. Oh dari tadi dong. Saya Ada yang bikin konten, ya. Ada yang ngurusin orang gila. Ada yang bangun pesantren. Wah macem-macem polisi negara lu bagus. Nggak pernah ngomong jelek. Ngomongin Konohe. Oke, tadi kita habis dipotong sama azan, kita udah Sholat kagak? Sholat tadi kan? Iya. Datang sini musola. Jangan kayak yang ono, Tuhan aja ditipu bagi orang. Waduh siapa tuh bang? siapa tuh? Bang kan udah bilang ciptaan Tuhan. Tipu Tuhan. Aduh. Makanya diazab sama Tuhan dengan kebohongan dibongkar. Nggak ya di Twitter nih gue baca ya. Oh ini gue jadi inget lagu inian. Lagu anak kecil. Apa? Pelangi ciptaan Tuhan. Itu ya ada lagu. Itu apaan? Ngerti gak? Iya, ngerti, makanya nggak menang. Begini maksud gue gini. Gue sih gak ngerti. Kita ini rakyat Indonesia bicarain polisi itu bukan karena benci. Iya. Bang gue bicarain lagu ya tadi. Jangan sampai ya teman-teman polisi marah. Jangan lah. Jangan sampai kalau marah tuh cepet tua. Nggak boleh, ya kan? Nggak bisa stroke.
Wah, bayangin tuh kalau stroke tuh. Gimana mau tugas tangkap penjahat? Susah. Iya. Udah stroke deh Bang ya. Aku pernah dipukul polisi. Hah? Pernah aku dipukul Pukul lagi. Enggak, tapi pas dia masih SMP ada teman aku yang udah jadi polisi. Oh, ke polisi. Ya wajar. Enggak, dia sekarang jadi polisi, tapi dia mukul aku pas dia masih SMP. Jangan cerita kalau Ini gitu. sebetulnya gue ini aktivis, politisi, bergaul sama komedian. Lucu gue jadi gue. Aduh, apa? Kayaknya nggak usah bergaul sama kita juga bang kemarin Udah lucu lucu. banget udah tiba-tiba. Enggak, kayaknya yang komedian itu Bang Ade bukan Ya kalian. makanya sih mah minder lah lihat. Minder. Dari tadi kan ngomong Rondol banget. Metik. dari tadi kan abang ngomongin polisi mulu nih. Ah. Stand up lah ntar ngomongin polisi. Gampang, siapin panggungnya, kita ngomong depan Kapolri. Ah. Oh. Gua tantang, berani nggak Kita Kapolri? bikin Ya kan? Iya. stand up show. Gua akan bikin stand up ya. Stand up show. Di depan Kapolri. Kita undang Kapolri Iya, buat datang. gua tantang. Ya kan, sebagai ketua, sebagai direktur KP3, gua akan bikin stand up khusus buat Kapolri. Gua undang maksudnya ya tadi ada typo dikit ngomongnya. Gua undang Kapolri. Iya. Iya. Enggak ya kita bikin sendiri. Kita Kita undang undang. Kapolri. Iya. Datang Kalau mau nggak? datang ya, ayo. Iya, kalau Nggak tadi apa-apa. salah denger tantang bukan undang. Iya, soalnya Kapolri itu kan orang baik. Iya. Dia harus buka pintu buat Iya, warganya, mendengar keluhan, kritikan, cacian kalau perlu. Undang kan. Iya. Undang. Kan tadi udah buka hotline WA Bang. Ya. Nah, berarti kalau kita undang bisa jadi Cuman datang. WA-nya curang dihapus 24 jam sekali. sekali gitu kan, curang namanya. takut di capture. Enggak, nanti disadap Bang, ada yang Iya, ada iya. bahaya kan. Nanti kita bikin. Aku ntar juga ngisi deh opener. Aku ngebuka ntar. Oh. Kalau Pak Kapolri datang, materi aku jadi singkatan. Materi Ini singkatan. bikin lomba siapa yang bisa bikin Kapolri ketawa selama 10 menit. Nah, Oh, gitu. Oke, sampai Tapi mana pecah materinya ya? harus mengkritik. Iya. Yang Iya, paling pecah dari wordnya. Iya betul. Bisa. Nanti. Duit ya. Bukan ditembak kayak serem remote-nya. Nah, ini bercanda Serem. makanya. Gak apa-apa tadi di sensor lah. Senjata itu bukan Gak apa-apa keluarin aja. Kita sensor aja itu. enggak polisi, itu polisi di Konowe. Lu dibilangin di tangga sebelah. Iya. Polisi baik-baik. Wow, saking baiknya kita lupa. Kebaikannya. Gak bisa dibelokin lagi polisi negara kita, nggak ada namanya. Kan di sensor tadi. Iya, tapi ada namanya. Nggak perlu dibelokin. Emang di negara tetangga namanya ada. Ada ya. Kan kali ya. Iya, Kan, ya kan? Gitu. Kalau Kapolri di negara SII. kalian top. Oh iya, bikin konten ya kan. benar. Punya rumah ibadah, pesantren ya kan. Enggak pernah korupsi, enggak pernah macam-macam kecuali ya kan. Itu mafia. Oknum, Kan hanya oknum, hanya Iya. oknum. Harus ada oknumnya kalau ngomong. Iya. Soalnya ada teman kita tuh Oza Ah. nggak nyebut kata oknum di teror, di teror. Lah itu namanya dia kurang ibadah. Salah. Makanya sebelum apa namanya ngerti polisi baca bismillah. Karena kan polisi bukan setan. Iya, iya, Jadi iya. berani kita. Kalau takut itu setan namanya. Benar. Gitu. Nanti Bang Ade nggak pernah di teror, Hah? nggak pernah. Teror mata sapi, teror ayam. Telur. Nah yang gitu-gitu aja saya suka. Itu apa? Lagi. Saya Nah, ini senang. kan kalau reposisi itu kan membuka diri polisi itu. Jadi jangan sampai kemudian polisi itu kayak company Belanda. Ya itu aja gue minta dah gitu. Iya, iya. Ya kan? Iya, betul. Kalau bisa kita merasa aman lah dengan ada. Lo iya dong, polisi kan harus mengamankan kita, Mengayomi kan, bukan kita melayani. ngayomin polisi, Benar, buset ya. benar. Berak dalam kubur kita. Iya. Kitanya juga jangan takut polisi karena banyak orang-orang yang ngelihat polisi itu masih takut, termasuk aku ya. Iya. Padahal sekarang polisi ganteng-ganteng, cantik-cantik loh. Oh iya. Iya, sekarang tuh bagus Iya, loh. betul. Benar. Ah. Lihat Gua lihat aja seumur umur 86. gua bergaul sama polisi, gue sumpah gue. Ini gue zaman mahasiswa dulu, gue pengen banget kawin sama polwan. Kagak dapet. Susah ya. Soalnya polisi pacarnya polwan, nggak mungkin kita dapet. Lah kita siapa? Iya. Seleranya Bisa. sesama mereka lah ya. Iya. Kita berharap Kapolda, Kapolda lagi sorry ya, Kapolri, ya kan? Ah. Kapolri itu betul-betul menjalankan profesinya dengan baik. Hmm. Sebab yang namanya slogan itu kan akan terjadi kalau dia bisa
membuat masyarakatnya betul-betul nyaman. Iya. Ya kalau semuanya ditutup-tutupin, aduh ampun dah kita. Ampun, iya. makanya ntar gue lagi iseng-iseng penyuntuk lagi kan, makan, ngopi, keluar, ambil ya. Tapi kan emang boleh ya, makan di penjara kan boleh. Iya, emang nggak dikasih Kopi makan? juga pasti boleh lah. Boleh. Main biliar mungkin ada Mungkin dikasih ada, seminggu sekali, mungkin. refreshing. Dikasih, dikasih keluar. Ini kan. Makannya di luar, ngopinya di luar. Ya nggak tahu sih gue di kantin apa dianterin sih ke kantin. Nggak jadi. Di luar sel itu ke kantin. Ya kan bisa kan, tapi masih dalam. Tapi Iya, Mas Sigit kan. respon lah, cepat lah, ya kan cepatnya itu karena Kita apresiasi itu, Bang. diapresiasi lah walaupun sebetulnya yang perintahkan presiden kan mestinya dia sendiri dong. Iya. Ya mudah-mudahan ke depan Pak Sigit dengan polisi-polisi yang baru dan jujur, nih ke depan bukan sekarang. Kalau sekarang gue belum percaya sih gue. Ya kan? Abang aja kita percaya. Gua udah benar kata gua tuh benar. Paling nggak ke depan polisi itu bisa memunculkan sisi baiknya. Oh iya. Ya kan? Karena selama ini yang baiknya jarang. Maksudnya Banyak tapi nggak terekspos kagak kali. ada. Udah dibilang, malah Ada. Temen aku ada. Temen aku ada Ya, polisi baik. mungkin gara-gara ini semua harus yakin. Yakinlah bahwasannya polisi itu adalah ciptaan Tuhan. pelangi juga. Beda Pak, kayaknya. Pak Sigit kita nggak pernah ngeledek Pak, enggak. Iya. Kita sayang kok, love. Iya. Love Pak. Kan Ya ada komik yang polisi kan? Ada. Suci berapa itu? Komiknya polisi ada Pak Banyak. Mayel namanya. Ya, Mayel. Berikut Mikael. hari ada. Namanya kayak malaikat, Mikael. Gamayel. 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 Polisi bersih itu. Iya bersih Iya. banget. Orang nggak pernah kerja sana Enggak kerja. Kerja. polisi stand up gimana mau kerja dia? Kan katanya gitu. Enggak dia harus Mikael, ampun. Gamayel. Gamayel. Ampun. Bersih dia, setiap mau stand up mandi dia. Mandi namanya. Bersih itu. Iya bersih, setiap mau stand up mandi. Ada yang lucu juga dulu, Norman Kamaru ini Oh tuh. iya Lucu. Kak apa? Caya-caya itu kan. Caya-caya. Oh iya banyak itu Banyak kok. begitu. Cuman kan abis itu dipecat. Dia mengundurkan diri. Resign lah, resign. Memilih karir menjadi tukang bubur ayam. Iya. Lebih jujur kali ya. Jujur. Karirnya daripada tukang bakso kan. Maksudnya itu loh daripada tukang bakso gitu. Dia lebih. Yang jelas ya ini kan akut ya kayak penyakit bisul, tumor. Nah ini polisi ini mestinya Pak Kapolri segera antisipasi lah. Iya, Mentalitasnya harus dibangun lagi, Benar, dikoreksi lagi, dibentuk lagi, ya kan? Jangan sampai kemudian masyarakat berpikir polisi itu harus dikembalikan ke alamnya. Itu loh. Alam mana, Bang? Ya alam mana aja. Artinya kan polisi ini udah luar biasa. Saya berharap polisi itu punya daya nalar yang lebih cepat lah, karena kan mereka tanggung jawab besar. Iya. Ya kan? Karena aku sebagai anak muda agak kaget sebenarnya, Bang. Ada kasus kan di HUT Bayangkara kemarin temanya reformasi kepolisian kan. Iya. Kok malah sekarang ada tembak menembak gitu dia. Nggak sengaja dia. Nggak sengaja, Bang. Nggak sengaja. Ketembak berarti. Nggak sengaja kebongkar. Padahal udah seminggu itu ditutup ya. Iya sebenarnya ditutupin Oh sama dia. lama-lama jatuh gue nih. Minggir-minggir. Udah mulai. Iya. Gimana nih? Gak usah. Aku jadi host aja dah. Aman. Jangan klinik dia. Ya makanya gue bilang kan ini sebetulnya momentum. Iya. Momentum orang untuk ngeluarin unek-unek. Iya, betul. Masalahnya nggak ada yang berani. Gue yang berani gue unek-unekin gitu aja kan. Iya kan. Ya kita berharap yang terbaik kan, Bang. Oh iya harus. Dan kitanya juga harus ikutan menjaga polisi gitu. Jangan sampai kalau polisi nilang minta duit kita kasih, jangan. Jangan. Iya. Jangan ragu-ragu. Nggak ya, polisi harus ya gini loh. Sebelum mereka bicara keadilan dengan momentum kasus Duren 3 ini, mereka harus bicara tentang keadilan dirinya sendiri. Ya, Apakah ya. mereka bisa muncul itu? Ya, silakan gitu loh. Makanya Pak Kapolri ingatlah, ini kan ini kata orang di muka gue nih ya. Komuk. Nah, komuk gue nih. Oh, ngerti juga bahasa komuk. Muka rakyat mencari keadilan ya kan. Ini muka-muka orang melas nih. Moga-moga. Mencari keadilan tuh gimana sih? Maksudnya? Kagak tahu juga. Iya.
Ampun, gue Suka udah. nagih gitu ya kalau ada bansos Nah, yang gitu. kedua, tolonglah belajar untuk bicara hukum yang pasti. Jangan ada rekayasa lagi. Ya saya mau buka dikit gitu. Saya ini juga pernah dikorbankan di Polres Bogor. Saya bilang Bogor loh ya, Bogor ya kan. Direkayasa jadikan tersangka lalu kemudian saya lapor balik sampai hari ini juga nggak diurus ya kan. Malah di SP3. Nah, itu gimana Pak Listio Sigit? Saya minta kepastiannya, apalagi kan kita tahu semua yang terlibat adalah propam. Katanya propam gak ada terdepan keadilan. Buktinya, nah itulah sekarang yang harus kita bangkitkan dengan semangat. Bukan ini ya, bukan kemudian karena ada korban, enggak justru kita empati sama korban, lalu kita juga harus jadi korban, kita harus bikin keadilannya ada. Ya. Polisi juga jangan sampai kemudian rusak gara-gara ulah oknumnya. Benar. Nah, kita di tengah-tengah di situ gitu loh. Peran masyarakat di situ Iya, Bang ya. iya. Jadi kalau kemudian ada polisi yang takut untuk ini dibongkar, mereka lah penjahatnya. Iya, iya. Jadi polisi harus bareng-bareng masyarakat. Jangan takut Pak. Pak Sigit nggak sendiri. Iya, ada abang kan? Iya, enggak artinya Kedua. gini. Saya pernah ngomong di diskusi saya. Jenderal boleh berganti, Bos. Boleh. Boleh, Bang. Kapan waktu jenderal berganti? Polisi tetap satu kok. Iya, iya. Ya kan? Nah, ketika Sigit jadi Kapolri, dia harus punya pondasi yang kuat. Ya kan? Terus kemudian kebijakan yang tegas. Sehingga kemudian kalau memang ada yang lain-lainnya ingin mengganggu, sikat Pak, ya kan? Iya. Panggil teman saya Pak, paling dia berani Pak, berani kabur Pak. Keluar. Saya ngomong nggak jelas aja kayak tadi kayak yang di sebelahnya itu. Keluar. Ya. Jangan. Intinya polisi jangan takut kalau ini kebongkar itu merusak nama polisi, bukan, justru sebaliknya kalau ini Bukan. kebongkar dan diselesaikan dengan jelas itu justru Justru bikin nama membersihkan, polisi ya. jadi Tidak ada yang mau merusak nama polisi, nggak ada. Iya. Nggak ada, justru dengan ini dibongkar seluas-luasnya setelah mungkin, maka polisi akan bersih. Ibarat orang mandi bunga tengah malam. Wih. Lagunya ada tuh, ya kan? Dimandiin polisi ini kan, Iya, diguyur, disabunin sehingga bersih. Saya mau nyanyi tadi. Ya, gitu loh maksud gua, ya kan? Iya. Karena gue cinta polisi. Nah. Kalau gue nggak cinta polisi, ya mungkin gue jadi penjahat. Untungnya penjahat pensiun semua. kalau Preman aku- pensiun aku tadi. nggak cinta aku sama polisi mah. Kenapa? Polwan. Oh iya, polisi gua aduh, gua mau normal gua. Oh normal gua. Ya, maksud gua bukan cinta yang macam-macam, bukan ya, bukan. Gua ini percaya polisi. Iya, iya. Iya. Kalau cinta gua mau polwan, bukan mau polisi. Oke, gitu aja. Ya, siap. Ya, makasih Bang. Siap, Ade siap. untuk Makasih. podcast hari ini. Ya, semoga nanti makin kalau makin Ya. terkenal, senang nggak Bang Ade ini? Diundang kan tadi katanya mau diundang Iya, di Trans udah TV. podcast Om Ded. Oh iya. Pak Buzer. Gokil. Ya mudah-mudahan aja sih, tapi yang jelas gua tidak akan berubah jadi Ya. apapun. Gua akan harus jadi Ya. diri gua sendiri. Semoga tidak lupa sama misinya. Iya. Jangan Iya. seperti Lord Rangga yang malah jadi artis. Ada pantunnya. Apa, Bang? Burung tekukur, burung merpati. Cakep. Percaya syukur, nggak percaya makan hati. Iya. Benar. Apa nyambung? Ya, kita doakan juga Bang Ade yang tadi katanya kasusnya di SP3 kan Bang ya. Iya. Ya, semoga Iya. bisa Ada banyak naik. kasus gua. Semoga nanti Abang habis ini naik P21 Bang ya. Ya makanya gua closing gua, Pak Sigit. Ini momentum terbaik buat Pak Sigit. Iya, iya. Momentum baik buat polisi Indonesia agar sadar, terus kemudian mengembalikan kembali hak keadilan rakyat. Benar, Tolonglah. benar. Oh, yang sudah di SP3-in, yang sudah diperskan, S-kan, terus kemudian yang sudah dipropamkan, kemudian hasilnya jelas, ya dibongkar lagi Pak Sigit. Karena rakyat akan cinta dengan polisi kalau polisi jujur. Benar, benar. Ya. Walaupun langit runtuh, keadilan tetap ditegakkan. Tetap ditegakkan, ya kan? Bang, ya. Terima kasih, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Presisi harga mati. Wih.